Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verda Juniarti, NPM 204220273. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelum kita masuk materi, pembelajaran kelas rangkap mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahuinya, tetapi ada beberapa yang sudah tahu. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini atau multi-grade teaching ini merupakan model pembelajaran yang mencampurkan antara dua kelas yang digabungkan namun berbeda tingkat kelasnya. Tetapi mereka diajarkan oleh satu guru. Namun mereka diberikan pembelajaran yang berbeda yang berdasarkan tingkat kelasnya masing-masing. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini tentunya menekankan dua hal, yaitu kelas digabung secara terintegritas dan pembelajarannya terpusat kepada siswa, yang mana guru tidak harus berlari-lari untuk mencari di antara dua ruang kelas. Ia bisa menggabungkan kelasnya kemudian dijadikan satu antara kelas 1 atau 2. Kemudian ada beberapa alasan mengapa kelas rangkap ini dapat diadakan. Mungkin beberapa alasannya itu seperti alasan geografis, yang mana alasan geografis ini tentunya juga berpengaruh, seperti transportasi menuju ke sekolah itu, kemudian kemungkinan warga yang mungkin berpindah-pindah, kemudian mata pencariannya. Selain itu juga kekurangan guru. Nah, seperti yang kita ketahui, guru mungkin keseluruhannya sudah cukup. Namun susah untuk guru yang bisa bersukacita mengajar di suatu sekolah yang mungkin jauh dari perkotaan. Karena seperti yang bisa kita lihat sekarang itu, guru-guru ini, apalagi guru honor itu, dia tidak mau menerima atau mengambil rumah sekolah yang cukup jauh dari perkotaan. Padahal rumah sekolah yang seperti itulah yang cukup besar peluangnya, tetapi banyak orang yang tidak tahu. Nah, kemudian adanya terbatasnya ruang kelas. Nah, mengapa kita bisa adakan pembelajaran kelas rangkap ini? Karena alasannya mungkin terbatasnya ruang kelas. Misalnya ruang kelasnya itu ada sedikit, namun muridnya ini ada banyak. Nah, bisa kita gabungkan antara kelas yang muridnya ini cukup banyak, namun kelasnya ini ada sedikit. Nah, kita gabungkan menjadi satu, namun dia dibedakan. Yang mana kelas, misalnya kelas 1 atau kelas 2, karena mereka pembelajarannya berbeda-beda. Nah, kemudian tadi adanya juga alasan demografis. Nah, demografis ini kan untuk mengajar itu mulai dalam jumlah kecil. Maksudnya, apalagi yang tadi saya jelaskan, seperti tinggal di daerah pemukiman yang cukup jauh dari perkotaan, maka amat jarang sekali PKR ini dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Nah, kemudian ada juga prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, prinsip-prinsipnya itu tentu saja ketentuan-ketentuan yang khusus yang bisa kita berikan kepada peserta didik, yaitu bagaimana cara kita memandu, mengarahkannya dalam perilaku, mengubah perilaku pada proses pembelajaran. Seperti pembelajaran yang memiliki prinsip pedagogis atau psikologis, kemudian metodik atau deduktif.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.